Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Walaupun kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh, harus tetap semangat ya. Untuk materi pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai berita. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan juga unsur, struktur, dan kaidah dalam berita. Yang pertama, apa itu teks berita? Tentunya kalian sudah tidak asing bukan dengan teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi yang bersifat aktual. Kemudian dari mana saja sumber berita itu berasal? Pasti kalian pernah menyaksikan berita melalui tayangan di televisi maupun membaca dari media cetak dan media online atau daring seperti dari YouTube, kompas.com, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Bahkan mungkin kalian juga pernah menyimak berita dari radio. Kemudian unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita harus terdiri dari 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H itu? W yang pertama, what atau apa. Where, di mana. Yang ketiga, why, mengapa. Keempat, who, siapa. Kelima, when, kapan. Dan how atau bagaimana. Dalam bahasa Indonesia, unsur berita tersebut disebut juga adik simba. Apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Perhatikan contoh berita berikut. Apa yang terjadi? Harga kebutuhan pokok sehari-hari yang harus membumbung membuat ibu rumah tangga dan pedagang makanan mengeluh. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Ibu rumah tangga dan pedagang makanan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Harga bahan baku naik terus. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ibu rumah tangga kebingungan sedangkan pedagang makanan berteriak. Nah, itu merupakan unsur berita 5W plus 1H yang ada dalam sebuah berita. Selanjutnya, ciri-ciri berita. Ciri berita yang pertama adalah aktual, yaitu informasi yang disajikan terbaru, bukan informasi lampau atau disebut juga berita kekinian. Ciri berita yang kedua yaitu informasi yang benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri kebenarannya. Ciri yang ketiga, penting atau menarik, yaitu maksudnya bukan peristiwa sehari-hari yang dilakukan atau dialami kebanyakan orang. Ciri yang keempat, kronologis, yaitu alur peristiwanya disajikan secara runtut berdasarkan pola adik simba atau 5W plus 1H. Ciri berita yang kelima, objektif, artinya informasi yang disajikan tidak memuat pendapat atau opini pribadi yang bersifat subjektif. Ciri berita yang terakhir, menggunakan ragam bahasa baku atau komunikatif sehingga dapat dimengerti oleh siapapun dan tidak bersifat ambigu atau bermakna ganda. Selanjutnya, struktur berita. Struktur berita dikenal dengan piramida terbalik, yaitu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, lead atau kepala yang merupakan informasi terpenting, terdiri dari rangkuman atau intisari sehingga pembaca segera tahu informasi yang terkandung di tulisan di bawahnya. Bagian kedua, body atau tubuh. Detail penting di dalam bagian tubuh ini terdapat penjelasan dari unsur 5W plus 1H yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Bagian terakhir, tail atau ekor, yaitu info atau penjelasan tambahan yang terkait dengan inti berita sebelumnya. Perhatikan contoh berita berikut.
Nah, ini pada bagian kepala atau lead biasanya terdapat pada paragraf pertama. Kemudian untuk tubuh atau body biasanya terdapat pada paragraf selanjutnya atau paragraf kedua. Kemudian untuk tail atau ekor biasanya terdapat pada paragraf akhir. Dalam berita juga terdapat beberapa kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan baku dan sederhana. Artinya bahasa yang digunakan harus menarik, singkat, padat, dan lugas, serta komunikatif, netral, atau objektif. Yang kedua, mengutip langsung untuk mengutip pernyataan narasumber yang ditandai dengan tanda petik 2 dan disertai keterangan penyertanya. Yang berikutnya, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya menggunakan kata sejak, kemudian, setelah, awalnya, dan akhirnya. Kemudian berikutnya menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang terkait hasil pemikiran. Contohnya berasumsi, berkesimpulan, dan berpraduga. Yang terakhir, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dalam menulis berita, ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan sumber berita, yaitu berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kedua, mendatangi sumber berita, yaitu kalian mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Ketika kalian mencatat hal-hal penting, buatlah dengan berkerangka pada pola adik Simba atau 5W1H. Yang keempat, mengembangkan catatan menjadi berita yang utuh, yaitu kalian menyajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Nah, setelah kalian menyimak materi berita yang telah Ibu sampaikan, sekarang kalian kerjakan latihan yang Ibu berikan agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahami materi berita. Latihan yang pertama, bacalah salah satu berita dari media cetak, koran, dengan cermat, kemudian tempelkan di buku tulis kalian. Kedua, analisislah berita tersebut dengan menggunakan unsur 5W plus 1H atau adik Simba. 3. Jelaskan bagian-bagian struktur berita dengan konsep piramida terbalik dengan menyertakan paragrafnya. Misalnya, bagian kepala terdapat pada paragraf bagian yang mana? Bagian tubuh terdapat pada kalimat paragraf keberapa? Begitu pula dengan yang bagian akhir atau bagian ekor. Latihan yang kedua, bacalah salah satu berita baik dari media cetak maupun online dengan cermat. Kemudian analisis berita yang kalian pilih dari aspek kebahasaannya yang meliputi kebakuan kalimat, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, kata kerja mental. Berikan contohnya pada setiap aspek. Jadi dari poin A sampai F kalian berikan contohnya masing-masing minimal 3. Kemudian tugasnya kumpulkan di classroom. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau menghubungi Ibu secara langsung. Sekian dari Ibu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.